Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan pengertian tentang queue atau antrian di dalam Python. Baiklah, pertama-tama kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pada hari ini yang telah memberi kami kesempatan untuk berpresentasi pada mata kuliah pada hari ini. Baiklah, nama saya Angelia Citra, NPM 2023210007. Saya bertugas sebagai moderator. Baiklah, tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani rekan-rekan saya yaitu Dela Ratna Dewi, Septi Nur Hikmah, dan Titin Agustiner. Baiklah, sebelum saya dan rekan-rekan saya mempresentasikan PPT dari kelompok kami, saya akan memberitahukan apa saja yang terdapat dalam PPT presentasi kami, yaitu terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, pengertian queue, notasi dalam queue, deklarasi queue dalam linked list, operasi dasar pada queue, jenis-jenis antrian queue, dan kesimpulan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian queue. Apa sih itu queue? Queue ialah seperti tumpukan atau antrian struktur data linier yang menyimpan item dengan cara freeze in freeze out dengan antrian. Item yang terakhir ditambahkan akan dihapus terlebih dahulu. Contoh antrian yang baik adalah setiap antrian konsumen pertama dilayani terlebih dahulu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dela Ratna Dewi. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan menjelaskan notasi di dalam queue. Perkenalkan, saya Dela Ratna Dewi dengan NPM 2023210027. Baiklah, saya akan menjelaskan notasi di dalam queue. Notasi di dalam queue terdiri dari enq, deq, for, rear, isimc, ispool, sys, dan queue. Yang pertama, saya akan menjelaskan enq. Apa sih enq itu? Enq adalah proses menambahkan elemen baru ke dalam antrian. Kalau deq malah sebaliknya. Deq proses menghapus elemen dari ujung depan antri dalam Python. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode deq atau git, tergantung pada implement antrian yang digunakan. Seterusnya ada front. Front adalah merujuk pada elemen yang berada di ujung depan antrian yang akan dihapus saat proses deq dilakukan. Selanjutnya rear. Apa sih itu rear? Rear merujuk pada elemen yang berujung di ujung belakang antrian, yaitu elemen terakhir yang ditambahkan. ISMC atau pengecekan apakah antrian penuh atau tidak. Dalam beberapa implementasi antrian di Python, terutama jika menggunakan list sebagai dasar, konsep antrian penuh mungkin tidak berlaku karena list dapat dinamis memperluas ukurannya. Adapun size mendapatkan jumlah elemen yang saat ini dalam antrian. Dalam Python, metode size atau keys digunakan untuk mendapatkan ukur antrian. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Dari yang saya jelaskan terdapat kesimpulan. Penggunaan notasi-notasi ini dapat bervariasi tergantung pada implemen antrian yang digunakan dalam preferensi pengembangan. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Oke, selanjutnya kepada Titin Agustiner yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Agustiner, MPM saya 2023-21001 dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang deklarasi queue dalam linked list. Oke, yang pertama ada node class.
kelas sederhana yang menyimpan nilai dari dan referensi ke node berikutnya. Yang kedua, Q-class. Init inisialisasi Q dengan from dan rear diatur ke none. Berikutnya, NQ. NQ menambahkan elemen baru ke bagian belakang Q jika Q kosong. From dan rear keduanya diatur ke node baru. Selanjutnya ada DQ. DQ mengeluarkan elemen dari bagian depan Q dan menghasilkan nilainya. Jika Q menjadi kosong setelah DQ, nilai diatur kembali ke none. Pick. Pick mengembalikan nilai dari elemen depan tanpa menghapusnya dari Q atau none dari Q kosong. Yang terakhir ada is empty. Mengecek apakah Q kosong. Kode ini menyediakan implementasi dasar dari Q menggunakan linked list di Python. Kemungkinan penambahan, penghapusan, dan inspeksi elemen dalam Q secara efisien. Dan berikut adalah implementasinya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Septi Nur Hikmah. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Nur Hikmah, NPM 2023210116 dari kelompok 8 yang akan menjelaskan sebuah antrian menurut Python. Oke, jadi buat teman-teman, antrian atau queue itu memiliki latar belakang seperti struktur data penting dalam banyak aplikasi, terutama dalam sistem yang melibatkan penjadwalan, manajemen tugas, atau pemrosesan asiskom. Nah, dalam konteks Python, penggunaan DQ atau queue biasanya lebih direkomendasikan dalam list jika Anda membutuhkan efisiensi dan keamanan dalam aplikasi yang melibatkan antrian. Nah, antrian atau queue itu memiliki tujuan penelitian. Setiap tujuan penelitian memiliki nilai penting dalam memahami, meningkatkan, dan mengoptimalkan penggunaan antrian dalam konteks pemrograman Python. Oke guys, jadi antrian atau queue itu memiliki pengertian seperti tumpukan dalam struktur data linear yang menyimpan item dengan cara first in first out, bisa disebut dengan FIFO. Dengan antrian, item yang terakhir ditambahkan akan dihapus terlebih dahulu. Contoh antrian yang baik adalah setiap antrian konsumen untuk suatu sumber daya disebut konsumen yang datang pertama dilayani terlebih dahulu. Oke, dan kalian juga harus tahu kalau di dalam antrian atau queue itu memiliki notasi. Bisa dilihat sebagai berikut. Oke, tadi adalah notasi di dalam list queue atau disebut antrian, dan deklarasi queue dalam link list itu ada macam-macam. Yang kita sebutin dua aja kali ya. Yang pertama itu node class. Node class ini adalah kelas dasar yang akan menyimpan data dan referensi ke node berikutnya. Yang kedua, queue class, yaitu kelas ini akan menggunakan node class untuk menambah dan menghapus item serta memelihara referensi ke node awal dan akhir dari antrian. Dan antrian juga memiliki operasi dasar pada queue, yaitu memiliki 3 metode. Bisa dilihat juga ya sebagai berikut. Oke, jadi antrian itu memiliki jenis-jenis. Di dalam Python ada beberapa jenis antrian yang dapat Anda implementasikan tergantung pada kebutuhan aplikasi Anda. Oke, yang pertama itu adalah antrian standar, antrian prioritas, antrian sederhana, dan antrian library dan sebagainya. Jadi kesimpulan umum dari antrian atau queue, dengan memahami konsep dasar dan operasi-operasi pada antrian, kita dapat mengolah dan memanipulasi data dengan baik sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Antrian adalah alat yang berguna untuk mengatur urutan pemrosesan dan memastikan pengolahan data dengan benar dalam banyak skenario pemrograman. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan boleh di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Citra, NPM 2023210007.
Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis antrian atau queue di dalam Python. Di Python ada beberapa jenis antrian atau queue yang dapat Anda implementasikan tergantung pada kebutuhan aplikasi Anda. Berikut adalah beberapa jenis antrian yang umum digunakan dalam Python. Pertama itu queue, bisa juga disebut antrian standar. Struktur data dasar yang mengikuti prinsip FIFO. Implementasi dapat dilakukan dengan menggunakan list atau library queue. Yang kedua, priority queue, bisa juga disebut antrian prioritas. Antrian di mana elemen-elemen memiliki prioritas tertentu dan dikeluarkan berdasarkan prioritasnya. Implementasi dapat dilakukan menggunakan library queue. Yang ketiga, dequeue. Antrian yang memungkinkan operasi enqueue dan dequeue pada kedua ujung depan dan belakang antrian. Implementasi dapat dilakukan dengan menggunakan list atau library collection dequeue. Yang keempat yaitu LIFO queue. Antrian yang mengikuti prinsip LIFO mirip dengan teks implementasi dapat dilakukan dengan menggunakan library queue. Yang kelima yaitu simple queue atau bisa juga disebut dengan antrian sederhana. Antrian sederhana yang tersedia mulai dari Python 3,7 dengan dukungan operasi enqueue dan dequeue. Implementasi dapat dilakukan dengan menggunakan library queue dan simple queue. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu counter queue, bisa juga disebut antrian dengan jumlah elemen terbatas. Antrian yang membatasi jumlah elemen yang dapat dimasukkan. Implementasi dapat dilakukan dengan membatasi jumlah maksimum elemen yang dimasukkan ke dalam list atau dequeue. Baiklah, itulah jenis-jenis dari antrian Python. Setiap jenis-jenis antrian memiliki kegunaan dan karakteristik yang berbeda-beda, memungkinkan Anda untuk memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan aplikasi Anda. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.